Wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan untuk semuanya, salam kebaikan dan salam saling inspirasi. Pekan ke-28 benar-benar bisa apa? Pekan yang semakin kelam, semakin tidak nyaman dan semakin membuat kita jauh dari keindonesiaan. Bayangkan kalau bambu runcing selesai untuk mengusir penjajah, katanya hanya dengan bagaimana bambu runcing dikumpulkan menjadi bambu-bambu yang begitu banyak. Kenapa bangsa kita memilih bambu runcing? Kenapa memilih bambu? Karena dia terus hidup berkelompok, bersama-sama. Satu bergoyang, lainnya berderit. Akarnya kecil tapi mengakar luar biasa. Itulah Indonesia, kenapa bambu dipilihnya sebagai simbol bahwa bambu bukan sekedar bambu, tapi kemudian daya persatuannya, daya kesatuannya, daya deritnya bisa membuat orang menjadi luar biasa. Bambu tidak sekedar bambu, dia mampu menjadi apa saja, tusuk sate menggunakan bambu dan seterusnya. Sampai yang paling sederhana dari bambu adalah kalau orang Jawa bilang lukut. Lukut itu hitam kecil tapi kemudian bisa menjadikan gatal-gatal bagi orang. Sedemikianlah bambu yang dipilih oleh bangsa ini. Tapi hari ini unik. Kita lupa falsafah bambu. Kita lupa falsafah bahwa Indonesia berdekatan dalam kegotong royongan. Waktunya sederhana. 2-3 minggu ini menjadi kisah yang kemudian seharusnya bagi kita menjadi kebersatuan. Bukan kemudian menjadikan orang per orang lupa terhadap tetangganya, menutup pintu begitu rapat, menaikkan pagarnya sampai kemudian melemparkan kebutuhan-kebutuhannya, bukan lagi bertatap muka. Dulu kita pernah menyindir bagaimana kisahnya pertemanan dikirim dengan aplikasi. Kita pernah menyindir teman-teman kita dahulu dengan kapan wedangan. Kemudian kita pernah menyindir teman kita yang jauh di sana, kapan perjumpaan suci bisa kita jalankan. Tapi hari ini semua orang justru mengambil pilihan itu, memilih untuk terus berjarak. Kita sepakat teman untuk berjarak atas fisik kita hari ini, tapi tidak berjarak atas kemanusiaan kita seharusnya. 2 hari lalu tetangga saya tahu-tahu datang berkisah. Ada saudaranya yang jenazahnya ditolak. Bayangkan saja kalau orang datang kemudian untuk memenuhi jenazahnya, untuk mengantarkan doa-doa terakhirnya, untuk memastikan bahwa dunia ini susah, tapi kemudian jangan kau paksa akhirat kita menjadi akhirat yang lebih susah. Lagi-lagi teman-teman semuanya, Gunung Kidul Bisa Apa 28 hanya ingin bercerita bahwa kisah ini lahir, bahwa memilih sendirian dalam panggung ini adalah bagian daripada mensetujui kisah menjaga jarak, tapi tidak mematahkan semangat kemanusiaan. Kita percaya kalau virus ini membahayakan, kita tahu itu, tapi lebih berbahaya virus individual, virus hidup sendiri, virus menyusahkan diri sendiri, dan virus memastikan orang lain untuk mati, dan kemudian kita memilih untuk bercerita kepada orang lain atas kematian orang lain, bukan mengurus jenazahnya, bukan peduli atas kehidupannya, tapi bergosip atas kematiannya. Aku ingin terus mengisahkan ini teman-teman semuanya. Kita Gunung Kidul Bisa Apa bersama teman-teman yang masih setia di garis kebaikan, di garis penceritaan inspiratif untuk semuanya. Kisah keduanya adalah selain dari teman-teman medis yang tertolak pulang ke rumah, terbayang 8 jam bekerja tanpa bisa membuka sedikit pun bajunya, tanpa bisa membuka maskernya, tanpa bisa berkencing kawan, kemudian engkau tolak di rumahnya. Batinmu kau taruh di mana? Kemanusiaanmu kau taruh di mana? Hatimu kau letakkan di mana? Kalaupun batu bisa pecah dengan air,
tapi batinmu lebih kasar daripada batu, lebih keras daripada batu. Ketika orang yang telah berjuang menjadi pahlawan tanpa kejasaannya, pahlawan yang dilupakan, kemudian kau tolak pulang ke rumahnya. Apa engkau pikir teman-teman yang di medis kemudian tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya istri, membutuhkan pelukan kasih sayang yang sama dengan kita? Kawan kita sama punya perasaan. Atas nama tugas kemudian kita berbeda. Atas nama lambang di dadanya kita berbeda. Atas nama baju yang dia kenakan kemudian berbeda. Tapi kemudian hatimu bedakannya dengan hanya sekedar takut kematian. Kisah ketiga saya harus menyampaikannya kepada teman-teman semua. Apakah yang bicara ini maha tahu? Apakah yang kemudian membuat video ini maha tahu? Apakah kemudian yang menceritakan ini lebih tahu daripada yang tahu? Justru kami adalah orang-orang awam yang kemudian ingin berkisah yang sama. Bahwa COVID ini, bahwa virus ini, bahwa kejadian ini, bahwa musibah ini bukan letaknya untuk dipersandingkan dengan gosip, kisah, dan menjaga jarak yang tidak masuk akal. Seharusnya kita jadi orang yang terus berakal, terus menjadikan akal sebagai jalan pintu keluar, bukan menggunakan perasaan-perasaan, prasangka, praduga, dan kemudian gosip-gosip murahan. Satu kisah kemudian datang, jenazah yang datang tanpa kejelasan bahwa seseorang ini telah diputuskan sebagai COVID-19, sebagai orang yang pasti hidupnya seolah-olah sudah dipastikan sama stempel-stempel publik. Beliau datang atas nama jenazahnya, RT-nya kemungkinan, RW-nya kemungkinan, atau teman-temannya kemungkinan mengklaim bahwa seolah-olah jenazah ini pasti akan menulari kepada orang-orang yang sehat. Temanku yang saya cinta, yang saya banggakan, kalau ibu saya hari ini harus ditarik nafasnya yang terakhir, kemudian anaknya datang, saudaranya datang, dan kemudian beliau harus tidak lagi berjumpa denganku, aku yakinkan kepada kita semuanya, hanya air mata dan penyesalan kemudian akan kita ceritakan ke orang lain. Bukan lagi kisah-kisah baru bahwa ibu kita adalah orang-orang yang pantas diceritakan kebanggaannya, tapi kematian yang seolah-olah diklaim sama seorang sebagai lebih najis daripada kenajisan. Karena tidak boleh disentuh, tidak boleh disamperi, tidak boleh didatangi, dan tidak boleh ada orang yang harus menyusulnya, atau kemudian doa-doa kita yang sampai ke sana. Ini jadi masalah besar kalau penanganan kisah kita, kemanusiaan kita tidak lagi menjadi pintu gerbang kebaikan, namun menjadi gerbang-gerbang ketakutan. Aku ingin bilang teman-temanku semuanya, ada wilayah di mana rasionalitas kita dibuat, ada di mana Tuhan membuat akal kita untuk memastikan bahwa yang mana yang seharusnya, yang mana tidak seharusnya, yang mana kita ambil, yang mana kita harus tinggalkan. Pastikan apa yang terjadi, kemudian kita baru bertindak. Pastikan seseorang itu betul-betul menjadi masalah, bukan menjadi masalah baru. Kalau kematian menjadi kematian, seharusnya menjadi pintu terbaik untuk kita menyambung silaturahim atas orang-orang yang hidup, bukan menjadi bahan-bahan baru untuk terus diceritakan kepada orang lain. Saya kepingin kalau jenazah siapapun harus diurus dengan baik, karena itu satu-satunya kisah di ujung nafasnya. Pastikan apa yang terjadi, kemudian kita bisa memastikan siapa beliau, siapa yang harus diurus, siapa yang harus mengurus. Dengan kepastian itu, maka semua menjadi terang benderang. Kisah selanjutnya teman-temanku sekalian, Gunung Kidul Bisa Apa 28 bagian yang terkecil dari siklus besar kebangsaan, siklus besar keduniawian, dan siklus besar atas nama virus yang paling besar sekarang pada masanya. Tapi kemudian Gunung Kidul harus punya sikap baru. Orang-orang yang punya kecerdasan baru, punya cerita baru, bahwa seharusnya kita telah begitu tahan dengan godaan ini, kita telah begitu tahan dengan musibah ini.
Jika korban yang telah kita pastikan atas nama kesusahan, atas nama yang sudah dipastikan bahwa beliau, seseorang atau siapapun telah menjadi positif, tapi kemudian keluarganya, pisau dari analisis abal-abal kita merobek lebih dalam atas nama luka stempel sosial. Ini akan menjadi alat pembunuh lebih kejam daripada virus, lebih kejam daripada gosip, dan lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Ketika keluarganya yang sudah divonis tidak bermasalah dengan COVID, ketika saudaranya, ketika tetangganya kemudian terkena dampak ini semuanya, ini juga menjadi masalah baru buat kita semuanya. Saatnya berakal sehat. Kemudian saatnya terus menjadikan diri kita panglima bagi kecerdasan, bagi kepastian jalan, dan bagi bagaimana proses menjaga jarak seharusnya menjadi mengeratkan tali silaturahim. Karena dahulu kita berdekatan tapi jauh dalam doa. Seharusnya kita dibalik, saatnya kita berjauhan sementara, kemudian dekat dalam doa, dekat dalam proses kemanusiaan kita. Sebelum sampai ke 3 perkara berikutnya, adakah saudara kita, teman kita, orang-orang terdekat kita hari ini terkena virus ini? Jikalau ada, apa yang bisa kita buat? Jikalau tidak ada, apa yang kita bisa buat? Kalaupun tetangga sebelah kita ada yang terjangkit virus ini, apa yang kita buat? Orang hampir mengambil langkah untuk lari menjauh sejauh-jauhnya dan pura-pura tidak peduli. Kalau perlu menyingkirkannya, mengusir keluarganya, kemudian memastikan bahwa dirinya selamat tanpa harus memikirkan orang lain. Atau memilih jalan yang kedua, memilih untuk peduli, menjaga jarak, menjaga kebersihan dengan tetap berakal sehat. Saya pikir, kita pikir, Gunung Kidul pikir, seharusnya kita memilih jalur yang kedua, menjaga kebersihannya, menjaga jaraknya, menjaga kepastiannya bahwa semua akan berlalu dengan apa yang kita lakukan. Kemudian pesan-pesan untuk kita semuanya. Saya sedikit tidak bisa meneruskan sebenarnya, tidak kuat untuk meneruskan sebenarnya, jika urusan COVID ini hanya dimakan, diminta, kemudian ditimpakan kepada satu orang per orang. Seharusnya ini menjadi derita bersama-sama. Ada orang yang setiap pagi menggunakan Lamborghini, kemudian dia berbagi amplop ketika kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada sebagian orang yang mengambil untung dari ini, menaikkan harga, mengambil untung yang tidak masuk akal, kemudian mengambil pemberitaan-pemberitaan yang lebih tidak masuk akal, membuat berita hoaks, membuat berita bohong yang kemudian menjadikan semua kacau balau. Seharusnya smartphone yang kita punya, seharusnya kepala kita yang punya adalah bagian dari orang-orang yang terus mengengage sosial, bahwa sebagian dari orang terkena, sebagian yang lainnya lebih banyak yang sehat. Seolah-olah ini jadi derita yang sangat besar ketika semua orang yang sehat pun sudah merasa dirinya harus diurus sama orang-orang yang sehat juga. Harusnya bagi orang yang sehat hari ini ikut mengurus orang-orang yang tidak sehat. Tapi kemudian kita seolah-olah menjadi orang-orang yang perlu diurus, perlu sibuk, perlu menjadi, apa bahasa Jawa itu, aleman, menjadi orang-orang yang sibuk untuk diurusi orang lain. Kemudian yang terakhir, teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, Gunung Kidul Wisata 28 ingin mengisahkan satu urutan masalah kembali, bahwa social distance tidak sama dengan berjarak sosial, adalah tidak sama dengan bagaimana menjauhkan diri kita
dari jangkauan-jangkauan sosial. Saya cukup emosional kemudian menceritakan sore kali ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena kepedulian. Bukan karena ingin memiliki panggungnya, bukan karena ingin dianggap. Karena kami telah bertobat untuk egois, bertobat untuk berperilaku seperti orang-orang yang tidak seharusnya. Seharusnya adalah membagi, menceritakan, dan kemudian mengayomi kisah-kisah baik menjadi cerita-cerita baik. Korban lebih banyak karena apa? Karena perilaku kita. Tapi korban akan hilang juga karena kecerdasan kita. Salah menghukum satu orang sama dengan membunuh semua orang, namun salah mengambil keputusan bisa sirna seluruh umat manusia. Ambil keputusan di tangan kita atau kemudian kita sirna oleh seluruh alam semesta kita. Seharusnya alam semesta kita bergandengan dengan kita, tapi kemudian kita sekarang sudah mencoba melawannya. Virus ini bagian daripada pasukan-pasukan yang dikirimkan oleh skema-skema ke Tuhan. Seharusnya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah untuk memohon bagaimana kita bisa terlindungi dengan tetap berperilaku seperti manusia, bukan seperti Tuhan yang mengambil klaim kebenaran, bukan seperti malaikat yang mencabut nyawa semua orang, apalagi seperti setan yang kemudian menakut-nakuti semua orang. Kita masih jadi manusia, masih jadi orang-orang yang sama, masih berperilaku yang sama, dan masih menjadi manusia yang sama setelah dan sebelum COVID ini ada. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kepastian salah adalah langkah untuk menuju kebenaran. Kepastian kebenaran adalah hanya milik Tuhan. Maka pastikan kebenaran dari kepala kita sampai niat kita. Itu pun jika sampai dalam pelaksanaan, jika sampai dalam keadaan nyatanya kita tidak memastikan diri kita menjadi baik, tentu Tuhanlah yang memiliki hak untuk membaik-baikan. Tuhanlah yang memiliki hak untuk memastikan bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi tidak saatnya kita menyalahkan, tidak saatnya kita membenarkan. Hanya berperilaku terbaiklah dari orang-orang terbaik cukup untuk menjadikan kita lebih baik. Sirnanya satu kaum bukan karena satu orang, tapi karena perilaku banyak orang. Tapi selesainya sebuah kaum karena ada satu orang yang menjadikan dia lebih tahu dan sok tahu daripada orang yang tahu.